cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Mas Samsul pergi untuk menerima tantangan Pak Robin. Astagfirullahaladzim. Udah bilang kan sama abang kan, aku bisa ngelakuin apapun supaya abang berhenti dari kejahatan. Kamu berani melawan aku, ha? Sampai kapanpun aku nggak bakal berhenti, kecuali kalau abang berhenti dari kejahatan abang. Aku udah gak peduli kamu adik aku. Aku akan buat perhitungan sama kamu. Anggap aja sekarang abang utang nyawa sama aku, bang. Kalau nggak sekarang aku udah bisa gorok leher abang. Tapi nggak aku lakukan karena abang masih bisa tobat, bang. Dan sekali lagi bang, aku ingetin sama abang, jangan pernah abang ganggu Nadia dan keluarga Ustadz Samsul, bang. Atau aku bisa lebih parah daripada ini. Ya bos. Ganti rencana. Ganti rencana. Siapa bos? Adek aku, Roman, dia baru keluar dari sini. Tangkap dia, bawa dia ke depan aku sekarang juga. Sekarang! Siapa bos? Kurang ajar. Kayaknya gue kenal nih orang. Bener. Dia anak buahnya Bang Robin. Gue harus kabur dari sini. Roman, ayo masuk. Tadi gue lihat di sini.
Saya berterima kasih sekali sama Ustadz. Mungkin tadi kalau nggak ada Ustadz, saya udah habis, Ustadz. Justru saya yang harus terima kasih sama kamu, Roman. Tanpa kejadian ini mungkin saya sudah masuk perangkap Robin. Geng motor itu sudah mereka siapkan kan? Geng motor tadi sudah disiapkan untuk mencegat Ustadz di tempat sepi. Kalau begitu mah, si Robin teh licik sekali, Pak Ustadz. Ustadz, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sama Ustadz. Dan saya mohon maaf, Ustadz, atas kelakuan abang saya, Robin. Sudahlah, Roman. Kamu tidak perlu minta maaf atas kesalahan yang Robin lakukan. Masing-masing orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan setelah ini Bang Robin gak mengganggu keluarga Ustadz lagi. Insya Allah. Be. Apaan sih lo? Be, ini udah subuh, Be. Sholat, Be. Yuk. Diam lo. Ini udah mau terang juga. Ya nggak nyawa untuk mau tidur. Be, sholat itu wajib, Be. Udah tua juga, tobat kenapa sih? Yang denger ya. Sholat itu kagak bikin orang kaya, ngerti nggak? Ngapain gue capek-capek sholat? Be, sholat itu bisa bikin kita dapat pahala, Be. Ngilangin dosa kita. Biar Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, Allah bisa kasih kita rezeki biar kita bisa cepet kaya, Be. Jangan banyak ngomong lo tuh anak kecil di mata gue, ngerti nggak? Udah dijamain ngomong, jalan dong. Wah kepret. Jalan. Kalau lu bisa buktiin sholat itu bisa bikin kaya, baru gue mau. Ayo, lu masih susah. Dasar jelema gelo lah. Ada saja kelakuan yang bikin jengkel teh. Kayak ngebobok baik saya malah. Bang Mahmud, mukanya ditekuk-tekuk. Kenapa? Ngomel-ngomel melulu. Eta Bu Siti, si Marbun pala batu. Babenya si Toing teh. Banyak pisan ulahnya di masjid teh. Coba sekarang ribut lagi sama si Toing. Gara-gara dia teh tidak mau disuruh sholat subuh. Apa sebaiknya si Marbun kita usir saja dari sini daripada mengganggu kita, ya toh? Ya, kalau diusir, aku juga sebetulnya sih setuju aja. Cuma tanya dulu sama Ustaz Samsul. Kalau nggak salah dulu kan denger dia saya kasih izin nginep di itu masjid. Hei! Lu ngomongin gue? Enggak. Emang gue gak denger? Ngomongin gue kan? Kagak. Mau ngusir gue? Boleh usir. Abisin lu gue. Boleh usir. Gua hajar. Ayo, siapa nih? Satu. Ayo. Pengecat lu. Kopi satu. Kopi. Jangan manis-manis. Kopi. Warungnya udah tutup. Buka lagi. Ntar gue buka sendiri nih. Gimana Mas Sobar? Apa udah ada keputusannya? Iya, Pak. Insya Allah saya bersedia mengisi acara menjadi narasumber di acara Wirausaha Itu Indah. Syukurlah. Saya senang sekali mendengarnya. Kalau gitu saya akan segera menyampaikan ke manajer program supaya dibuat rundown materi dan schedule syuting. Dan kalau memang udah ada kepastiannya, saya rasa iklan udah bisa naik. Dan karena saya yakin acara ini pasti akan dapat respon yang baik dari para periklan dan dari kalangan pengusaha juga. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik di acara ini. Ya, saya percaya itu. Saya jadi pengen cepat-cepat melihatnya. Tapi sekali lagi terima kasih atas kesediaannya ya. Sama-sama, Pak. Ada apa, Pak Jeffrey? Sepertinya ada yang serius yang Bapak mau bicarakan. Gini Ustadz, saya ingin konsultasi masalah pernikahan saya, Ustadz. Oh iya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Ustadz, dengan kehadiran Agung ternyata adalah ayah kandung Vira.
Saya bingung. Apakah rencana pernikahan saya dilanjutkan atau tidak? Sementara Agung adalah sahabat saya dari kecil. Dia sangat dekat sekali dengan saya. Agung ingin sekali berkumpul dengan Rosa. Pak Jeffrey, saya secara pribadi menginginkan pernikahan Bapak dengan Bu Rosa tetap berjalan, Pak. Karena secara syariat Bapak lebih berhak. Bapak sudah melamar Bu Rosa. Dan Bu Rosa sudah menerima lamaran Bapak. Tapi kalau di luar itu ada pertimbangan lain, saya sama sekali nggak tahu, Pak. Sekarang saya di posisi yang sangat bingung sekali. Dan sulit. Saya tahu pasti ya Agung sangat berharap sekali dia bisa berkumpul dengan Rosa dan menebus kehilafannya dulu. Karena dia sahabat saya dari kecil. Jadi saya tahu persis. Begini, Pak. Kalau memang di hati Pak Jeffrey masih ada keraguan, ada baiknya Bapak istiqoroh lagi. Insya Allah dengan istiqoroh Bapak bisa lebih memantapkan hati. Dan Allah akan berikan petunjuk, Pak. Insya Allah, Ustaz. Saya akan lakukan itu semuanya. Terima kasih atas petunjuknya. Sama-sama. Ada apa? Mas, ada yang ingin saya bicarakan. Soal Agung kan? Saya sudah tahu semuanya kok. Ya, Agung sudah menceritakan ini semuanya pada saya. Saya sama sekali tidak membayangkan kalau Agung akan datang dalam kondisi seperti ini. Nah, saya juga nggak bisa membayangkan kejadian seperti ini. Agung itu sahabat saya dari kecil. Dan ternyata dia mempunyai hubungan sama kamu di masa lalu. Mas, saya mohon rencana pernikahan kita tetap dijalankan. Jangan sampai kehadiran Agung malah mengacaukan semuanya. Saya juga inginnya seperti itu sih. Tapi kok, ya apa ya, saya ingin menenangkan hati saya dulu. Saya ingin sholat istikharah lagi, dan saya ingin tahu jawabannya apakah dilanjutkan atau bagaimana, saya nggak tahu. Mas Jeffrey, saya mohon, Mas. Tolong jangan dibatalkan, Mas. Saya mohon. Tapi kamu ngerti dong, Agung itu sahabat kecil saya. Saya nggak tahu harus bagaimana. Kenapa Mas Jeffrey harus bingung? Rencana pernikahan kita kan bisa aja terus dilanjutkan. Dan kita anggap aja Agung itu nggak pernah ada. Dia nggak pernah datang. Saya mohon. Subhanallah, ya Allah. Ada sesuatu yang menganjali hati saya. Mungkin sebaiknya sementara kita menenteramkan hati kita dulu ya. Dalam sujud dan salat kita. Karena keputusan Allah lebih menenteramkan siapa saja. Oh iya, Mas Sobar tinggal di mana ya? Saya tinggal di pesantren Yatim Al-Ihsan. Yatim Al-Ihsan? Bukannya di sana ada anak yang namanya Vira juga? Betul, Pak. Kok Pak Agung kenal Vira? Iya, saya kenal sama Vira. Kebetulan waktu itu Jeffrey membawa anak itu. Pak Agung kenal Pak Jeffrey juga? Iya, saya kenal banget. Dia teman kecil saya. Oh, begitu. Ya, ternyata benar kata orang. Dunia ini memang sempit. Iya. Mas Sobar pulang naik apa? Saya naik angkot, Pak. Oh, ya udah kalau gitu bareng saya aja ya. Kebetulan saya juga mau ke sana kok. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa Agung. Vira sayang, apa kabar kamu sayang? Hah? Kangen
bangga sama papa. Tambah cantik aja sih. Papa Agung. Vira kok panggilnya Papa Agung? Iya, saya meminta. Oh, mungkin saya yang sudah ketinggalan banyak berita di sini. Nampaknya Pak Agung sudah sering ke sini. Sampai Vira panggil Bapak Agung, saya tidak tahu. Papa, main sepeda lagi yuk. Main sepeda? Vira memangnya nggak bosan main sepeda terus? Hah? Gimana kalau sekarang kita main bola aja? Papa udah bawa bola di mobil. Vira mau nggak? Kita bisa main lempar-lemparan, tertangkap bolanya. Ya, oke? Yuk, kita ambil. Saya tinggal dulu ya. Oh iya. Lagi. Ayo, tangkap. Ayo, lempar dikit, Sang. Wah. Lagi. Wah. Sekarang Vira ya. Wah, kurang di sini loh. Iya. Lagi. Iya. Tangkap ya. Dung. Lagi. Iya. Aku lagi ya. Iya, belum. Belum. Lagi. Beneran ya. Ayo. Lempar ke Papa. Iya, lempar. Mama, ayo kan main bola. Rosa, Jangan pernah ganggu anak aku. ini anak aku juga. Bukan. Ma, apa benar Pak Agung itu Papa Vira? Ma, jadi benar dia Papa Vira. Mama kok nangis lagi? Apa Mama sedih lagi? Iya sayang, Mama sedih. Pak, ini saya bawa laporannya. Pak Jeffrey? Pak? Maaf. Bapak lagi sedih ya, Pak? Kenapa, Pak? Bukannya harusnya Bapak gembira karena mau menikah ya? Saya lagi banyak masalah. Saya bingung harus bagaimana. Oh, ada yang bisa saya lakukan, Pak, untuk membantu meringankan beban Bapak? Nggak usah. Ya, saya bisa menyelesaikan sendiri. Nanti kalau benar-benar mentok, saya akan minta bantuan sama kamu. Ya udah, kalau begitu, ini saya bawa laporannya yang Bapak minta. Simpen aja di situ. Ya udah, saya balik lagi ke meja saya, Pak. Permisi. Kenapa wajah kamu bingung begitu? Iya, Pak, aku emang lagi bingung. Aku tuh kepikiran sama Pak Jeffrey deh. Ada apa dengan Pak Jeffrey? Iya, kan Pak Jeffrey itu seharusnya tuh bahagia ya, Pak, ya, sekarang-sekarang ini. Karena kan dia mau menikah. Tapi pas tadi aku ke ruangannya, dia tuh kayak lagi sedih gitu loh, Pak. Ada apa ya? Sudah, nggak usah mikirin Pak Jeffrey. Pikirkan diri kamu sendiri. Menurut Papa, kamu harus segera dapat jodoh. Cari suami. Supaya bisa melindungi kamu. Sebab Papa ini sudah tua, Resna. Dan Robin selalu mengganggu kamu sekarang. Iya, Pak. Resna juga sangat ingin sekali kok nikah lagi. Ingat, jangan minta sama Ustaz Samsul. Enggak kok, Pak. Pokoknya kali ini Papa yang milih, terserah siapa aja. Tapi syaratnya mesti soleh, bertanggung jawab, dan harus bisa menerima Resna apa adanya. Insya Allah aku mau. Benar. Kamu yakin? Yakin. Baik. Kalau
begitu, Papa akan ikhtiar. Ustadz, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Kenapa nggak disampaikan di kantor saja tadi, Pak? Ini bukan masalah kantor, Ustadz. Oh, iya. Ada keperluan apa, Pak? Saya mau minta bantuannya Ustadz. Bantuan apa, Pak? Soal Resna. Saya khawatir, Ustadz. Akhir-akhir ini Robin kembali datang mengganggu. Terus terang, saya mengkhawatirkan keselamatan dia. Saya pikir satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk menjamin keselamatan Resna adalah dengan menikahkan dia dengan seorang laki-laki yang soleh, Ustaz. Iya, saya mengerti, Pak. Lalu apa yang bisa saya bantu? Saya minta bantuan, ya siapa tahu Ustadz ada calon yang cocok untuk Resna. Begini, Pak. Terus terang memang agak sulit mencari calon yang cocok untuk Mbak Resna. Karena Mbak Resna boleh dibilang dia seorang selebriti yang dikenal banyak orang. Kalau saya mencari pasangannya itu dari kalangan pesantren, saya khawatir kalau nantinya nggak cocok, Pak. Saya mengerti, Ustaz. Tapi Resna ini sedang belajar mendalami Islam lebih dalam lagi. Ya, walaupun dia seorang selebriti, dia ingin menjadi seorang selebriti yang tahu agama dan soleha, Ustaz. Saya mengerti, Pak. Kalau nanti saya menemukan calon yang cocok buat Mbak Resna, akan saya sampaikan kepada Pak Dodi. Terima kasih, Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabok aku mabok, mabok cinta dengan si montok. Rodia gadis Depok membuat hatiku rontok. Malam minggu besok dia suruh aku ke Depok. Dia bilang hatinya cocok, cinta bersama abang yang rampok. Astagfirullahaladzim. Mabok aku. Beh, udah berapa kali saya bilang sama Babe, jangan minum-minuman lagi. Haram, Be. Apalagi di masjid, ngapain bawa minuman segala? Apaan lu, Ing? Apaan? Naik mabuk nih. Paling batu, jago minum. Di sini minum sebotol mabok. Gue perlu botol nggak mabok. Tenang aja deh. Ini bukan masalah sebotol atau 10 botol, Be. Seteguk aja itu haram, apalagi sebotol. Ngomong apa lu anak kecil yang ingusan? Gue mau apa sih? Apa yang mau makan, mau minum urusan gue. Tapi ini masjid, Be. Ini tempat ibadah, tempat suci. Lu sekarang lu berani sama orang tua dia. Lu berani orang tua, udah kurang ajar ya, durhaka lu. Berarti lu di sini diajar begitu ya? Suruh orang tua ya? Pokoknya Babe nggak boleh mabuk sini, titik. Bukan larang gue, gue kan cuma pengen minum. Ayo minum gue tidur. Nggak ada. Pokoknya keluar. Ayo, keluar. Bang Toy, ada apa nih, Bang? Ustadz, Babe saya lagi mabuk. Dan ini masjid. Saya udah larang dia, tapi dia nggak mau dengar, Ustadz. Apa mau dengerin omongan anak kecil kayak dia? Siapa nih? Gue mau urusan gue dong, jangan gue campur dong. Tapi nggak boleh di sini dong, Be. Pak Marbun. Minum minuman keras itu, Pak, itu haram hukumnya, Pak. Apalagi ini masjid, Pak. Ini tempat suci, tempat ibadah umat muslim. Sama sekali nggak boleh, Pak. Setetes saja. Itu haram hukumnya, Pak. Sama lo sama Toing lo, tahu ya. Bener ya, orang bilang lu jago bukan lain. Hai, Apaan sih, Bapak? Takut gue. Pak Marbun, mungkin kami berdua nggak sanggup melawan Bapak. Tapi kalau Bapak berani mengotori tempat suci ini, Pak, yang Bapak hadapi bukan cuma kami berdua, tapi seluruh jamaah masjid dan seluruh masyarakat di sini akan Bapak hadapi. Karena ini tempat yang sama sekali tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang haram seperti itu, Pak. Jadi daripada Bapak berurusan sama seluruh jamaah dan masyarakat sini, lebih baik jangan pernah mengotori tempat suci ini, Pak. Solo, belagu lu, soalim lu, belum tahu Marbun marah kan belum tahu.
Mabuk, aku mabuk. Mabuk tidak ada kasih montok. Rodi akan dia. Ustadz, apa tindakan saya ini sudah membuat saya menjadi durhaka sama orang tua saya, Ustadz? Bang Toing, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya, yang harus kita kedepankan adalah taat kepada Allah. Kalau orang tua kita tidak taat kepada Allah, maka melarang perintah-perintah Allah, kemudian kita taat kepada orang tua kita seperti itu, sama saja kita tidak taat kepada Allah. Jadi apa yang saya lakuin ini udah benar ya, Ustaz? Insya Allah benar. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk melanggar perintah Allah, tidak perlu kita ikuti, Bang. Yang penting adalah kita selalu harus taat kepada Allah. Iya, Ustaz, saya paham. Mudah-mudahan saya bukan termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya. Insya Allah, Pak. Tapi yang paling penting, Bang Toing juga harus bersikap baik sama babenya Bang Toing. Sebisa mungkin jangan menyakiti hati dan badannya babenya Bang Toing. Kalau masih bisa dinasehati, ya dinasehati dengan baik-baik, Pak. Ya, doain aja ya, Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa sabar ngadepin orang tua saya. Insya Allah, saya akan doakan, Pak. Makasih, Ustaz. Halo, Rosa. Udah berapa kali aku bilang sama kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Aku tidak punya maksud untuk mengganggu kamu. Aku tahu kalau kamu akan menikah sama Jeffrey. Kalian berhak bahagia tanpa bayang-bayang aku. Aku cuma ingin dekat sama Vira, Rosa. Izinkan aku menyayangi dia karena dia anak aku juga. Apa maksud kamu? Aku cuma minta hal kecil sama kamu. Izinkan Vira memanggil aku Papa. Ya, silakan. Dan yang kedua, izinkan aku ketemu sama dia dan menyayangi dia dengan membelikan barang-barang yang dia suka, seperti sepeda, boneka. Tapi tolong jangan kamu buang, Rosa. Aku ikhlas, aku gak punya maksud apa-apa. Iya, silakan aja. Dan yang ketiga, tolong jangan kamu tunjukkan rasa benci kamu ke aku. Memangnya kenapa? Kalau kamu tunjukkan, malah akan membuat pertanyaan bagi Vira siapakah aku sebenarnya. Biarkan semua ini seperti ini. Aku ini cuma di pandangan Vira sebagai om-om yang bahagia dipanggil dia Papa. Hanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jeffrey. Mas, saya mau pernikahan kita segera dilaksanakan. Maksud kamu dipercepat? Iya, Mas. Nanti setelah kita menikah, Mas Jeffrey mau kan bawa saya dan juga Vira keluar dari kota ini. Kita membuka kehidupan baru di kota lain. Apa semua ini ada hubungannya dengan aku? Iya, Mas. Saya takut dengan kehadiran aku malah mengacaukan semuanya. Apalagi saya juga nggak mungkin menolak Vira untuk bertemu terus dengan aku. Tapi saya pikirkan kalau mereka sering-sering bertemu, nanti keadaan ini akan semakin kacau. Sekarang ini saya belum bisa memutuskan, karena banyak hal yang harus dipikirkan ulang. Maksud Mas Jeffrey, termasuk mempertimbangkan rencana pernikahan kita? Ya. Mas, saya mohon tolong jangan batalkan pernikahan kita, Mas. Saya nggak mau menikah sama Agung. Rosa, sebaiknya kita berpikir dengan tenang, sehingga kita menemukan jawaban dengan pemikiran yang jernih. Assalamualaikum. Enggak, Mas. Maaf, boleh nggak diganti di TV sebentar? Aku pengen lihat acaranya Mas Sobar.
Boleh, kenapa enggak? Duduk sini. Mas Sobar tadi menyebutkan bahwa kios bakso segar mempekerjakan 2 karyawan, betul? Betul. Dan kedua-duanya memiliki latar belakang tidak berpendidikan tinggi, melainkan mereka bekas anak jalanan dan preman. Mungkin bisa disebutkan alasannya, kenapa Mas Sobar merekrut mereka untuk menjadi karyawan? Alasan pertama saya adalah saya tidak ingin menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Sebelum saya mempunyai warung bakso, saya ini adalah kuli di pelabuhan dan juga pemulung. Yang boleh dikatakan itu adalah pekerjaan kasar dan tidak seorang pun yang menginginkan. Tapi justru saya bekerja di wilayah kasar tersebut dan bergaul dengan sesama kuli ataupun pemulung. Saya menemukan semangat hidup dan semangat yang luar biasa untuk berjuang dalam hidup ini. Hanya saja mereka belum mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan pada mereka lewat warung bakso saya ini. Ya Allah, Sobar anakku. Akhirnya dia berhasil juga, Pak. Saya berpikiran bila seseorang telah mendapatkan pendidikan dan keterampilan, insya Allah mereka akan mendapatkan pekerjaan dan mempunyai peluang kerja yang luar biasa. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam, Agung. Om baru saja melihat acara kamu di Edit TV. Ini bagus. Edukatif dan inovatif. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Om. Padahal ini kan baru program pertama saya yang saya buat. Ternyata Om langsung suka. Saya jadi ngerasa tersanjung. Karena memang acara itu bagus. Tapi terus terang, Om tidak bisa mengira-ngira soal rating. Kamu pasti lebih paham. Bagaimana menurut kamu? Insya Allah, Om. Kalau saya sih optimis ya soal rating. Seperti Om bilang kan, acara ini sangat inovatif dan edukatif. Satu lagi, Om, entertaining. Setelah iklan, akan ada penyanyi. Penyanyinya penyanyi terkenal. Om pasti suka. Oke. Assalamualaikum. Coba, Jo, Pak Yahya. Hebat ya si Sobar teh. Siapa sangka coba, tadinya dia teh kan pemulung. Sekarang mah sudah jadi pengusaha yang sukses, bisa masuk TV segala. Bu Siti, memangnya nggak kepengen masuk TV juga? Kan Bang Sobar sama Bu Siti sama-sama punya warung. Ya beda warungnya. Warungnya saya sama Bang Sobar beda. Bang Sobar itu lebih bejo, lebih beruntung. Yang datang artis-artis. Lah kalau warung saya datang kan kamu. Mana mau itu kamera TV nyorot kamu. Kalau masalah untung menguntung ya, itu yang paling beruntung itu ya saya dibanding siapa itu Sobar itu. Gendon, beruntung apanya? Beruntung apanya? Beruntung apanya? Coba lihat, coba lihat saya sekarang. Nggak perlu saya kerja keras. Saya sudah menjadi golongan menengah ke atas. Apa yang kurang? Kaya, duit banyak, rumah mewah. Apa yang kurang? Nggak perlu saya kerja keras, kotor-kotor kayak siapa itu si Sobar sama Ibu Siti kayak ribet-ribet. Nggak perlu. Sampean itu jangan sombong. Jangan-jangan nanti sampean itu nasibnya sama dengan majikan sampean. Ditangkap polisi baru terasa. Gendon, ente itu kudu hati-hati. Tau gak? Pak Rio itu penjahat kelas kakap. Nah, biasanya nih, kalau bosnya udah ketangkep, anak buahnya juga pasti ketangkep. Nggak mungkin lah. Kan yang salahnya siapa? Pak Sugiho. Kenapa harus saya yang ditangkap polisi? Kemarin aja polisi itu datangnya ya, nanyain dia bukan nanyain saya. Jadi nggak ada urusannya. Dan hartanya dia ya buat saya. Jangan sombong. Tahu nggak? Pak Gio itu dapat duitnya dengan cara tidak halal. Lah sekarang sampean pakai duitnya dia, kagak pakai izin. Berarti 2 kali nggak halalnya. Kacamata jengkol. Dalam mihrab cintaku berdoa,
silakan Pak. Ada apa, Pak? Terus terang saja Pak, saya sampai sekarang belum mempunyai pandangan sama sekali. Kira-kira siapa yang akan dijodohkan dengan Resna? Ya, ada orang yang saleh, tapi sudah berkeluarga. Ada juga yang masih bujangan, tapi saya tidak serak dengan akhlaknya. Jadi saya minta bantuan Pak Jeffrey. Ya siapa tahu Pak Jeffrey punya teman yang masih bujangan dan soleh. Pak Dodi, sebaiknya Pak Dodi minta tolong sama Ustadz Samsul aja. Insya Allah referensi beliau bisa mendapatkan seorang yang cocok dengan Resna, tentunya yang soleh. Sudah Pak, saya sudah ke Ustadz Samsul, tapi beliau tidak menjanjikan apa-apa. Malah dia minta saya berusaha mencari sendiri juga. Jangan terlalu mengandalkan dia. Gitu jawabannya. Waduh, saya juga bingung nih. Pak Dodi, maaf Pak Dodi. Sekarang ini kayaknya saya belum bisa membantu Pak Dodi untuk menemukan jodoh buat Resna. Tapi saya coba ingat-ingat lagi deh ya. Ya mudah-mudahan aja saya ketemu dengan seseorang yang soleh, yang bisa cocok dan sesuai dengan keinginan Pak Dodi dan juga Resna. Nanti kalau saya udah dapat pandangannya, saya akan kasih kabar secepatnya. Oh ya Pak Jeffrey, teman lama Bapak yang sekarang menjabat presidir di EDTV, itu bagaimana Pak? Setahu saya dia belum nikah. Apa dia mau kalau dijodohkan dengan Resna? Maksud saya menikah dengan Resna, Pak. Agung. Iya Pak Agung. Ya udah nanti saya tanyakan ke Agung apakah dia berminat atau tidak ya. Ini tentang Vira, Bu. Vira kenapa, Nek? Pak Agung itu nggak datang lagi ke sini kan? Enggak, bukan itu. Vira itu kok belakangan ini, kalau nenek lihat itu kok sepertinya menderita sekali gitu loh. Kayak itu sering susah sekali tidur. Kalaupun dia tidur itu dia sering mengigau. Mengigau gimana maksudnya? Ya, dia ngigau nganu loh Bu, manggil namanya Pak Agung tuh. Maaf loh Bu, memangnya Pak Agung itu siapa tau Bu? Apa benar dia itu ayahnya Vira? Iya Nek, Agung itu memang ayahnya Vira. Dia itu ayah kandungnya Vira. Demi cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa